Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 9, jumpa lagi dengan saya, Ustazah Ike, dalam mata pelajaran Matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat dalam belajar jarak jauh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi pada hari ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu masih bab 2, yaitu tentang memfaktorkan. Kita akan melanjutkan, yaitu bentuk ke-5. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video penjelasan berikut ini. Baik, kita akan melanjutkan ke bentuk yang kelima ya teman-teman. Saya beri judul di sini, lanjutan memfaktorkan. Kita akan lanjutkan ke bentuk yang kelima. Bentuknya ialah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan A lebih dari 1. Nah, kemarin bentuk 1 hingga 4, A-nya, ya nilai A-nya kemarin sama dengan 1. Sekarang bentuk yang kelima, A-nya di sini dia lebih dari 1. Jadi nilainya bisa di atas angka 1, berarti 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini. Jadi di sini nilai A-nya di sini lebih dari 1 nih ya. Nilai A-nya 2, maka 2 kan lebih dari 1. Maka caranya kita tulis kembali soalnya, yaitu 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kemarin kalau A-nya di sini sama dengan 1, kita langsung melihatnya ke C-nya. Tapi kalau A-nya di sini lebih dari 1, maka kita harus mengalihkan nilai A di sini dengan nilai C-nya. Ya, 2 di sini kalian kalikan dengan 6. Nah, 2 dikali 6 ialah 12. Nah, baru kalian cari faktor dari 12 ini. Faktor dari 12 ialah 1 kali 12, kemudian 2 kali 6, 3 dikali 4. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalian harus mengalihkan dulu nilai A dengan nilai C-nya. Jangan langsung mencari, oh C-nya 6, berarti kalian cari faktor dari 6. Tidak ya. Kalau mencari faktor dari 6, jika di sininya nilai A-nya 1, tapi di sini nilai A-nya lebih dari 1, maka kalian harus kalikan dulu. Kemudian langkahnya masih sama seperti kemarin, siapkan 2 tanda kurung sama dengan 0 di sini. Nah, di sini karena di sini 2x ya, maka kalian letakkan di dalam kurungnya juga 2x, di sini juga 2x. Nah, kemudian di sini karena nih plus semua ya seperti kemarin, kalau plus semua berarti di yang faktornya yang di dalam tanda kurung juga plus semua. Kalau di sini negatif, di sini positif, maka negatif semua. Kalau di sini positif, di sini negatif, plus min ya, positif negatif, terserah kalian mau dibolak-balik sama. Kalau di sini negatif juga sama, negatif positif atau positif negatif. Maka setelah ini kalian lihat sini ya, di sini nilai C-nya kan plus, berarti nih kita lihat 7, berarti 2 angka ini faktornya ini jika ditambahkan hasilnya 7 ya, jika ditambahkan hasilnya 7. Kita cek satu persatu. 1 ditambah 12, 13 berarti bukan. 2 ditambah 6, 8 berarti bukan. 3 ditambah 4, 7. Nah, berarti kita pakainya yang ini. Tinggal masukkan nilainya 3 dan 4 di dalam tanda kurung. Terserah kalian 3 dulu atau 4 dulu, terserah ya. Dibolak-balik sama 3, 4. Nah, kemudian kita tinggal membagi di sini ya,
dibagi dengan nilai A-nya. A-nya kan 2 dibagi 2. Nah, kalau kemarin kan tidak ada dibagi 2 gini ya, karena nilai A-nya dia 1. Kalau di sini nilai A-nya lebih dari 1, maka kita harus bagi dengan nilai A-nya tersebut. Kalau di sini 6, berarti dibaginya juga 6 gitu ya, teman-teman. Setelah itu, setelah dibagi seperti ini, cari 2 yang ada di dalam tanda kurung di sini yang bisa dibagi 2. Kita cek yang di dalam kurung yang pertama di sini. 2x ditambah 3. Kalau 2 di sini dibagi 2 kan bisa ya, teman-teman. Tapi kalau 3 dibagi 2 kan tidak bisa. Maka jangan pakai yang dalam kurung yang pertama. Kita lihat yang dalam kurung yang kedua di sini, faktornya yang kedua. 2x ditambah 4. Nah, 2x bisa dibagi 2, kemudian 4 juga bisa dibagi 2. Maka kita bagilah yang ini dengan 2. Maka kita coret, ini juga coret. Nah, ini tetap kalian tulis ya. Berarti di sini 2x ditambah 3 tetap. Nah, yang kita coret kita sederhanakan. 2x dibagi 2. Tinggal x saja kan ya, 2 dibagi 2 kan 1, x-nya tinggal x. Nah, ditambah tetap ditambah, 4 dibagi 2 ialah 2. Sama dengan 0. Nah, seperti itu. Baru kita cari nilai x1, x2-nya. Sama seperti kemarin, 2x ditambah 3 sama dengan 0. Maka 2x kalian tulis kembali, 2x sama dengan ini ya. 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Maka nilai x-nya sama dengan negatif 3 per kan dibagi 2. Seperti itu ya. Jadi nilai x-nya negatif 3 dibagi 2. Atau kami tulis kembali x plus 2 sama dengan 0. Maka nilai x-nya ialah 2 dipindah ruas menjadi negatif 2. Jadi HP kemarin ialah himpunan penyelesaian, kemudian kurung kurawal. Nilai X1-nya ialah negatif 3 per 2, negatif 2. Nah, inilah jawabannya. Jadi, untuk akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0, yaitu negatif 3 per 2, negatif 2. Kita masih ke bentuk yang kelima di sini, tapi dengan soal yang berbeda. Kalau soal yang pertama tadi di sini plus semua ya teman-teman, kita coba soal yang ada negatifnya. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, di sini ada tanda plus, di sini ada tanda negatif. Nah, kalau tadi kan plus semua ya, plus. Baik, langsung saja kalian tulis kembali soalnya. 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, masih ingat ya tadi contoh pertama? Langkah pertama, kita kalikan terlebih dahulu nilai A-nya dengan nilai C-nya. Berarti 3 di sini kalian kalikan dengan 8. 3 dikali 8 ialah 24. Nah, maka kalian cari faktor dari 24. Jadi bukan faktor dari 8, karena nilai A-nya di sini lebih dari 1. Maka faktor dari 24, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Nah, sudah kan ya. Nah, kemudian sama, siapkan 2 tanda kurung, sama dengan 0. Di dalamnya di sini nilainya 3x. 3x, 3x. Kemudian, nah kalau di sini positif, di sini negatif. Di sini di dalamnya juga positif, di sini negatif. Kemudian, karena di sini nilai C-nya negatif ya, maka cari faktor di sini yang jika dikurangi hasilnya 10 ya. Jadi jika dikurangi hasilnya 10. 24 dikurangi 1, 23 bukan. 12 dikurangi 2, 10. Nah, berarti kita pakainya yang ini. 2 dan 12. Nah, jangan asal langsung memasukkan 2, 12. Tidak, kita lihat nilainya B. B di sini plus, maka angka terbesarnya letakkan di yang nilai plus.
2 dan 12 kan besar yang 12, maka letakkan di 12-nya di sini yang plus. Jadi jangan 12-nya yang negatif, salah ya, karena B-nya di sini plus, berarti yang nilainya plus. Kemudian angka yang terkecil baru 2-nya di sini letakkan di negatifnya. Kemudian sama seperti tadi dibagi, nilai A-nya tadi 3, berarti dibagi 3. Nah, kemudian dari 2 faktor ini yang bisa dibagi 3 mana? 3x ditambah 12 bisa ya dibagi 3, 3 dibagi 3 bisa, 12 bagi 3 juga bisa. Kalau yang ini nggak bisa, 2 kan nggak bisa dibagi 3. Berarti kita coret ini dengan ini. Maka kita buat tanda kurung kembali. Nah, 3 dibagi 3. 1 kan ya, X-nya tetap X. Kemudian plus tetap plus, 12 dibagi 3, 4. Ini tinggal kalian tulis lagi, 3X dikurangi 2. Nah, setelah ini kalian cari nilai X-nya satu persatu. X ditambah 4 sama dengan 0. Maka nilai X-nya 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Atau di sini 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan negatif 2 pindah ruas menjadi 2. Nilai X-nya berarti 2 per ini ya, 3. Nah, jadi HP atau himpunan penyelesaiannya ialah negatif 4,2 per 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjutkan ke bentuk yang ke-6 ya. Setelah tadi bentuk ke-5, sekarang bentuk ke-6. Bentuknya ialah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Jadi bentuk ke-6 di sini dia tidak memiliki C ya. Jadi hanya A dan B saja. Nah, untuk bentuk ini kalau nggak punya C, maka kalian harus mengingat ini. Ingat. Pembagi yang sama merupakan faktor. Kalian harus mengingat ini. Nah, ini ya. Jadi, untuk bentuk yang ke-6, kalau dia nggak punya C, maka pembagi yang sama merupakan faktor. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Nah, di sini ya. Jadi di sini dia nggak punya C ya, maka dia hanya ada A dan B. Jadi 2x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Oke, langsung saja kita tulis kembali soalnya. 2x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Nah, caranya untuk bentuk ke-6 di sini ya, kita tidak langsung membuat dua tanda kurung, tapi di sini kita cari pembaginya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kan 2 sama 3. 2 sama 6. 2 sama 6 itu kira-kira faktornya ya. 2 sama 6 itu kira-kira faktornya berapa? Kan 2 ya. Jadi FPB 2 dan 6 itu kan 2. Nah, berarti pembaginya itu 2. Di sini kalian tulis 2. Nah, di sini juga tulis di bawahnya sini 2. Ya, karena sama. 2 dan 6 itu kalian cari FPB-nya. FPB-nya itu 2. Pembagi yang samanya 2. Kemudian di sini punya X, di sini juga punya X. Berarti di sini juga X, di sini X. Karena dua-duanya punya X. Nah, pembaginya itu 2X ini. Nah, 2X ini kita kalikan, ini titik ini kali ya teman-teman, karena 2x kuadrat, di sini kok baru 2x, maka kita butuh x lagi, karena 2x dikali x ialah 2x kuadrat. Ini negatif juga negatif. Nah, ini 2x dikali berapa, hasilnya kok jadi 6x, berarti kan kita butuh angka 3 ya kan. 2x dikali 3 ialah 6x sama dengan 0. Nah, baru kita buat di dalam tanda kurungnya. Nah, pembagi yang sama berapa ini kan ya? Sama-sama 2x. Kalian tulis 2x-nya gini. Nah, baru buat tanda kurung.
Gini. Nah, yang di dalam tanda kurung ini yang mana? Yang di dalam tanda kurung ialah ini, X dengan 3. Yang tidak sama ya, kalau pembagi yang sama kan 2X di luar kurung. Kalau yang di dalamnya ini nih, X, karena di sini dikurangi, berarti dikurangi, di sini 3. Sama dengan 0, gitu ya teman-teman. Kemudian kita tinggal mencari nilai X-nya. Di sini 2X ya, sama dengan 0. Maka X-nya nilainya 0. Kenapa kok 0? Karena 0 dibagi 2 hasilnya 0, gitu ya. Kemudian atau di sini yang di dalam kurung X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka nilai X-nya negatif 3 dipindah ruas menjadi 3. Nah, jadi HP atau himpunan penyelesaiannya ialah 0,3. Itu ya, juga bentuk yang terakhir ya, yaitu bentuk yang nomor 7. Bentuknya ialah AX kuadrat dikurangi C sama dengan 0. Nah, di sini kalau bentuk ke-6 tadi dia nggak punya C, tapi kalau bentuk ke-7 di sini dia nggak punya B, hanya punya A dan C. Nah, untuk bentuk ke-7 ini yang perlu kalian ingat ialah A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan dalam kurung A plus B kurung tutup, dalam kurung A negatif B. Nah, ini yang perlu kalian ingat agar kalian bisa mengerjakan bentuk yang ke-7 ini. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, ini ya. Maka kita tulis kembali soalnya. X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, kita perlu mengingat ini tadi ya. Yang nih. Berarti kita harus memangkatkan 2. A dipangkatin 2, B-nya juga dipangkatin 2. Nah, A-nya di sini sudah, X-nya sudah pangkat 2. Nah, kemudian ini kita C-nya di sini kita harus membuat pangkat 2. Nah, X kuadrat ini sudah X pangkat 2 gini ya, dikurangi, tetap dikurangi. Nah, ini 16. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 16? Yaitu 4 pangkat 2. Ya kan teman-teman? 4 pangkat 2 kan 4 kali 4. 4 kali 4 ialah 16. Setelah itu, kita buat 2 tanda kurung sama dengan 0. Nah, ini kita kembali ke ini, ya kan? A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka nilainya A ditambah B, A dikurangi B. Maka nilai ini kan A-nya X, B-nya 4. Berarti di sini X. Kemudian ini kan plus dulu ya, plus 4. Sini X, ini dikurangi 4. Nah, seperti ini. Baru kita cari nilai A dan nilai X1 dan X2-nya. Dari sini. Berarti X plus 4 sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 4 dipindah ruas menjadi negatif 4. Atau X dikurangi 4 sama dengan 0, maka nilai X-nya ialah negatif 4 pindah ruas menjadi 4. Jadi, HP atau himpunan penyelesaiannya ialah negatif 4,4. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, kalau ini bentuk yang ke-7, menurut saya lebih mudah ya. Semuanya mudah kalau kalian mau mempelajari dan juga berusaha. Oke teman-teman. Latihan soal 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 9 sama dengan 0. 2. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5 sama dengan 0. 3. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. 4. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Silahkan dikerjakan di buku tulis matematika menggunakan caranya. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu bersemangat dalam belajar.
Mari kita tutup pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian selalu bersemangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.